Aku bersama saya. Selamat datang Ibu. Halo Sobat Hukum dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam program Kupas Tuntas tentang Hukum, Kupas Tahu, bersama saya Yuliana. Materi kita kali ini akan membahas terkait seleksi calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2021 di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Bersama narasumber kita kali ini, Ibu Sorta Delima L. Tobing, Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, selaku Ketua Panitia Daerah CPNS tahun anggaran 2021. Mencari informasi semua tentang hukum, jangan kemana-mana, cukup di sini aja. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Selamat datang Ibu Sorta. Apa kabar Ibu? Luar biasa, luar biasa. Baik, kita langsung ke materi Ibu. Sejauh mana persiapan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dalam seleksi calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2021 ini? Baik, terima kasih Mbak Yuliana. Senang dapat kesempatan untuk memberi informasi kepada teman-teman, khususnya yang akan menjadi calon peserta seleksi ya, ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2021 ini. Sampai dengan saat ini kita masuk ke tahap kedua, ya kan? Karena tahap pertama sudah dilalui, yaitu seleksi administrasi. Ya. Seleksi administrasi, terakhir ada pengumuman dan ada masa sanggah tanggal 3 Agustus sampai 13 Agustus, dan dilanjutkan dengan tes CAT atau tes KD, ya, seleksi kompetensi dasar dengan menggunakan computerized system. Itu kita akan melaksanakannya tanggal 28, Mbak. Oh, 28 September ya, ya, sampai tanggal 4 Oktober. Siap. Yang akan datang berarti sekitar 7 hari ya. 7 hari. Baik. Nah, peserta yang mengikuti itu sekitar 8.527 peserta. Oh, banyak ya Bu ya? Banyak. Oke. Ya, tapi sebenarnya Formasinya sendiri? Formasinya untuk tingkat pusat hanya 11 orang. 11 dari 8.000 yang sudah Iya, mendaftar. dan untuk Kanwil 16 orang. Baik. Ya. Itu sudah Kanwil DKI Jakarta saja. Ya, 16 orang. 16. Ya, 16. Dan itu sudah memenuhi baik untuk formasi dari SLTA, D3 juga S1. Baik. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai tanggal pelaksanaan. Ya. Nah, untuk tempatnya sendiri itu di mana, Bu? Nah, tempatnya itu sangat mudah dijangkau karena berada di tengah kota Jakarta, di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di Hotel Sultan. Hotel Sultan di Lagun Garden. Oke. Lagun Garden. Baik. Gatot Subroto ya, Bu? Iya, Senayan arah ke Gelora Bung Karno. Baik. Berarti persiapannya juga sudah luar biasa ya, Bu ya? Hampir 100%. Terutama kita sudah tim panitia internal sudah terbentuk. Kita juga sudah koordinasi kepada pengawas eksternal seperti Ombudsman, BKN, Inspektorat gitu ya. Lalu juga kita ke Pemda untuk gugus COVID, karena kan masa PPKM. Iya. Jadi protokol kesehatannya juga tetap ya, Bu ya? Betul. Jadi harus mendapat rekomendasi dari Ketua Gugus COVID, yaitu Bapak Sekda, pemerintah Provinsi DKI, dan sudah mendapatkan rekomendasi. Juga dengan pihak kepolisian setempat, Resort Jakarta Pusat ya. Jadi sudah berkoordinasi dengan instansi terkait ya, ya. Jadi untuk pelaksanaan
seleksi ini sudah benar-benar memenuhi protokol kesehatannya ya, Bu ya? Baik secara peraturan kesehatan juga dengan BKN selaku panitia pusat itu yang mengawasi langsung gitu kan, memberikan arahan-arahan kepada kita. Nah, untuk persyaratannya sendiri nih Bu, bagi calon pegawai negeri sipil tersebut ini apa Bu? Kalau persyaratan tentunya dari masing tingkat ya. Kalau dia dari SMA, ya tentu dengan ijazah yang harus memadai sudah melalui itu tes administrasi. Kalau di saat CAT atau SKD ini syaratnya yang bersangkutan itu harus membawa kartu ujian dan juga membawa identitas diri dengannya. Dan harus bebas daripada COVID, artinya ada swab antigen atau tes PCR. Dan juga sudah divaksin. Harus divaksin. Itu salah satu syarat. Kalau belum divaksin, harus ada keterangan kenapa dia belum divaksin. Nah, kemudian berbicara persyaratan yang harus dipenuhi. Kita juga harus mengetahui nih, khususnya bagi calon pegawai negeri sipil yang mendaftar, mengenai larangan-larangan apa nih Bu yang tidak boleh dibawa pada saat ujian nanti gitu Bu? Ya, betul sekali ya. Jadi kan lokasinya itu harus steril area, artinya tidak boleh yang tidak berkepentingan masuk di lokasi area seleksi. Jadi yang ada di lokasi area hanya peserta saja. Jadi tidak boleh diantar oleh keluarga atau teman atau membawa kendaraan, tidak boleh diparkir di lokasi itu. Jadi harus mencari parkir di lokasi di luar area lokasi seleksi. Dan tidak boleh pakai perhiasan. Tidak boleh pakai perhiasan. Iya, nanti kan Bu? panitia pusing mengamankan. Nanti kalau ada berliannya, wah nggak seberapa yang jaga harus diganti kan gitu. Begitu. Jadi perhiasan juga nggak boleh. Tidak boleh ya Bu? Termasuk jam tangan nggak boleh. Jam tangan juga boleh. Baik, ini informasi yang penting juga ya bagi para calon pegawai negeri sipil yang ingin mendaftar. Ingat jangan membawa memakai jam tangan, memakai perhiasan juga tidak boleh. Baik, berbicara tentang transparansi. Nah, hasil dari tes yang akan dilalui itu akan diumumkan di mana? Bu? Saya cerita dulu transparansi pada saat ujian ya. Baik. Nah, saat ujian itu semua peserta berada di ruang ujian sebanyak 450 orang satu sesi. Nah, sehari itu 3 sesi. Jadi sehari bisa sekitar 1.350 orang. Sampai 7 hari berarti selesailah 8.527 yang peserta. Nah, di dalam ruang ujian itu dipantau langsung oleh pejabat BKN melalui aplikasi Zoom. Jadi kita panitia juga harus menyediakan media untuk Zoom, mengawasi kamera semuanya mengelilingi seluruh ruang ujian. Jadi bisa terlihat apakah ada yang mencurigakan atau tidak, seperti itu. Yang kedua, transparansinya pada saat selesai ujian itu akan bisa langsung diketahui hasilnya melalui live streaming. Jadi melalui live streaming bisa langsung memantau hasil daripada ujian yang tadi sudah dikerjakan oleh peserta. Lalu untuk panitia juga, panitia itu selalu diawasi oleh panitia pengawas dari internal seperti ombudsman hadir, ya kan? BKN hadir, lalu inspektorat hadir, dan juga dari pengawas pembina kita pusat, ya kan, eselon 1 itu juga hadir. Jadi benar-benar diawasi ketat untuk pelaksanaan seleksi ini. Baik panitianya maupun pesertanya. Jadi tidak hanya peserta saja nih Bu ya. Iya, betul. Panitianya juga ya Bu. Harus Jadi diawasi. Nah, berkaitan dengan itu Bu, ini menarik sekali. Jadi ada kemungkinan juga ya Bu ya untuk oknum-oknum yang memanfaatkan penerimaan calon pegawai negeri sipil ini. Itu dia. Nah, kalau misalkan ada nih Bu dari oknum pegawai ya yang mengiming-imingi seperti itu Bu kepada calon pegawai negeri sipil nih yang akan masuk
gitu. Bayar segini udah pasti diterima. Iya. Itu bagaimana sih Bu? Iya. Untuk mengantisipasinya. Kita menyediakan pelayanan aduan. Jadi kepada teman-teman ya, barang siapa yang didekati atau dijanjikan sesuatu akan menang, akan lulus oleh pegawai ya, itu langsung saja lapor ke panitia. Jadi di lokasi area ujian itu ada meja informasi layanan. Oh, baik. Gitu ya. Jadi silahkan langsung mendatangi dan sampaikan bahwa ada ya seseorang yang menjanjikan akan bisa meluluskan, misalnya seperti itu. Itu kami pastikan itu adalah oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi, karena yang bisa membuat peserta lulus itu adalah usaha dari peserta itu sendiri, itu karena tidak ada pegawai pejabat sekalipun yang bisa ya menjamin peserta lulus menjadi calon pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan HAM. Berarti ada tadi seperti yang Ibu bilang ada pos tersendiri ya, ada pos layanan informasi. Apakah hanya di tempat saja atau ada semacam linknya? Iya, ada linknya. Itu adalah bisa diadukan. Bentar saya lihat ya, ini ya ini layanan pengaduannya di aplikasi Siap Kumham, ya, itu dapat diunduh di Google Play Store bagi pengguna Android dan juga di gadget smartphone, ya. Jadi alamatnya adalah Siap, SIAP Kumham, Kumham, ya. Atau bisa melalui medsos Twitter @CPNS Kumham dan @Kemenkumham_RI dan Instagram @cpns.kumham. Baik ya, nanti akan ya, dicatat dan mungkin akan ada listnya ya, ada di bawah sini ya. Baik, tadi kita sudah berbicara banyak ya Bu ya mengenai larangan, kemudian juga tahapan seleksi seperti itu ya Bu ya. Baik, untuk yang terakhir nih Bu, closing statement dari Ibu Kadif untuk calon pegawai negeri sipil kita yang akan mendaftar besok. Silakan. Baik, adik-adik selamat berkompetisi secara sehat, secara fair ya, dengan meyakinkan kemampuan diri masing-masing, tidak usah berharap mengandalkan orang lain. Siapapun itu, sebaiknya percaya diri sendiri dan bersandar kepada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menggariskan, pasti adik diterima di CPNS sebagai CPNS Kemenkumham Jakarta. Baik. Terima kasih Ibu atas kehadirannya di program Kupas Tuntas tentang hukum ini. Semoga informasi yang kita sampaikan pada kali ini memberikan manfaat dan juga bagi calon pegawai negeri sipil yang akan mendaftar ya. Ini masih diberi kesempatan ya beberapa hari ini untuk mempersiapkan diri seperti yang narasumber kita telah sampaikan. Percaya diri sendiri. Jangan mudah percaya akan iming-iming sesuatu yang di luar ketentuan dari yang panitia telah tetapkan. Baik, sobat hukum dimanapun Anda berada, sekian materi kita pada kali ini, Kupas Tuntas tentang Hukum. Terima kasih dan sampai jumpa.